Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna yawmakum hadha yawmul 'id was-surur fa'ati'u Allaha washkuruhu wastaghfiruhu fi jami'i ayyamikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di pagi hari yang penuh dengan barakah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gunakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan kita, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi yang telah membawa risalah keumatan yang dijadikan rujukan dalam kehidupan di dunia ini. Selaku makhluk Allah yang terbanyak menerima nikmatnya, sudah seharusnya kita bersyukur atas nikmat Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di antara nikmat Allah yang kita rasakan hari ini jamaah sekalian adalah kita dipertemukan dengan hari raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 Miladiyah. Semoga sholat Idul Adha kita yang kita laksanakan saat ini dan ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan pahala yang berlipat ganda serta curahan kasih sayang dan ampunannya. Dalam merayakan Idul Adha ini kita memandangkan kalimat takbir, kalimat tahlil, tahmid dan tasbih sebagai pernyataan atau ikrar kita bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Segala puji hanya milik Allah dan Dialah yang Maha sempurna dari segala sifat yang tercela. Idul Adha dikenal juga dengan hari raya haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai yaitu nilai persamaan dari segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji,
Juga Idul Adha dinamakan dengan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada fuqara wal masakin. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama dengan putranya Ismail yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, lembah yang gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari perintah wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di satu tempat yang paling asing di sebelah utara kota Palestina yang jaraknya lebih kurang 1.600 km dari Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil berlari-lari kecil yang kemudian kita kenal hari ini adalah sa'i antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang berlimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah. Sebuah kota yang aman dan makmur berkat daripada doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang berlimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umrah. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun turut menikmati kemakmuran kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga dengan Idul Nahr, artinya hari menyembelih hewan ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim.
disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan dengan titel Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal dia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan lahiriahnya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab, "Wahai malaikatku, jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan bahwa kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Satu jumlah yang fantastis, yang menurut orang di zamannya adalah tergolong orang yang miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibrahim, milik siapa sebanyak ternak ini?" Maka dijawab oleh Ibrahim, "Kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan hewan ternak ini, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku akan serahkan." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang benar, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Peristiwa ini kemudian direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah kira-kira bagaimana pandanganmu." Ismail kemudian menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk anak yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah. Iblis datang menggoda sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk ragam iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar mengatakan, "Jika benar ini adalah perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai pengganti daripada Ismail." Kemudian melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumrah, yaitu jumratul ula, wusta, dan aqabah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahandaku, aku harap engkau mengikat tangan dan kakiku supaya aku tidak bergerak leluasa, sehingga menyusahkan ayah. Hadapkanlah mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan kepada aku. Lepaskanlah bajuku ayah, agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asah tajam-tajam pisaumu wahai ayah, agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakratul maut sangatlah dahsyat."
Berikan bajuku kepada ibuku untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salam rinduku kepadanya, supaya ia tetap bersabar. Saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cerita, wahai ayah, ayah mengikat tanganku kepada ibuku. Jangan izinkan anak-anak supaya aku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, jangan terlampau jauh untuk diperhatikan. Nantinya ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai ayahku, wahai anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Ismail, putra tercinta, diterentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat. Namun apa yang terjadi jemaah sekalian? Pisau itu tidak mampu untuk menggorok leher daripada Nabi Ismail alaihissalam. Tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku ini, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh kerelaan. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim dalam keadaan taat dan patuh kepada perintah Allah. Ibrahim pun menguburkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun leher tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu terbalik, yang tajam berada di atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher? Lalu kemudian pisau itu menjawab, dengan izin Allah, mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya aku akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah engkau teruskan pengorbanan terhadap anakmu. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, wa fadainahu bidhibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihim fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia selaya terlontar darinya satu ucapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim kemudian menyambutnya, La ilaha illallah wallahu akbar. Yang kemudian disambung lagi oleh Nabi Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah sejarah pertamanya korban di hari raya Idul Adha yang kita peringati pada hari ini jemaah sekalian. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, tidak usah anak kita, cukup binatang ternak seperti kambing, seperti sapi, dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu kita tidak akan mampu untuk menjalaninya. Jangankan memotong anak kita jemaah sekalian, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu berpikir.
memotong 2,5% dari harta kita untuk zakat, kita masih enggan untuk menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita tidak mampu untuk melaksanakannya, dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji, pada waktu wukuf di Arafah memberikan gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah, yang pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih lagi berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah dilaksanakan. Harus disambung dengan tekad sami'na wa ata'na. Karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah pastilah manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktibar yang ketiga adalah kegigihan syaitan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah kita mengikuti bujuk dan rayuan syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita manusia. Yang keempat, jamaah sekalian, hikmah yang bisa kita petik adalah jenis sembelihan berupa bahima atau binatang ternak. Artinya, dengan matinya hewan ternak yang kita korbankan, maka kita membuat kecongkakan dan kesombongan kita. Hawa nafsu haiwaniyah kita harus dikendalikan. Jangan dibiarkan tumbuh subur di dalam hati kita. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tepatlah apabila perayaan Idul Adha kali ini digunakan untuk menggugah hati kita, untuk berkorban bagi negeri kita yang tercinta, yang tidak pernah luput dirundung dengan kesusahan. Sebab pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti yang besar. Dari sejarahnya itu maka lahirlah kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun setiap harinya dikuras berjuta-juta liter. Sebagai tanda jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Akhirnya dalam kondisi seperti ini, kita banyak berharap, kita banyak berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin-pemimpin kita, dalam berjuang tidak hanya mengutarakan kepentingan pribadinya atau kelompoknya, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan perayaan Hari Raya Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan bangsa, agama, dan negara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون